Jadi kita ke depan ingin meningkatkan produktivitas. Dan kita ingin agar perpajakan kita pada yang paling atas itu harus berkeadilan. Jangan sampai kepada yang paling atas. Ini bukan kepada yang di tengah. Ini hanya 100 yang teratas supaya lebih berkeadilan. Dengan begitu, kita akan menyaksikan manfaat itu dirasakan orang Indonesia lebih banyak. Kenapa? Hampir semua yang di puncak itu mendapatkan kekayaan sebesar itu akibat privilege yang diberikan oleh negara. Anies Baswedan, sebuah forum desak Anies menyampaikan sebuah agenda yang menarik terkait soal pajak. Anies berpandangan jika sekiranya jadi orang nomor 1 di Indonesia, maka salah satu solusi meningkatkan pendapatan negara dari pajak adalah mulai dari 100 orang terkaya di Indonesia terlebih dahulu. Menurut Anies, 100 orang terkaya di Indonesia saat ini, hampir semua yang di puncak mendapatkan kekayaan sebesar itu akibat privilege yang diberikan oleh negara. Untuk itu, harus ditagih dalam hal memberikan kontribusi balik kepada rakyat untuk kemudian mendistribusikan kepada daerah secara merata. Pertanyaannya adalah bahwa akan pajakin 100 orang terkaya di Indonesia. Pertanyaannya simpel aja. Emangnya Bang Anies berani untuk pajakin 100 orang terkaya di Indonesia? Kalau boleh tahu emang strateginya gimana Bang Anies mau pajakin 100 orang terkaya di Indonesia? Silakan Bang. Pertanyaan memangnya berani. Pertanyaan berikutnya, memangnya ada hutang budi apa? Ini 100 orang paling kaya nih di sini. Iya, yang 100 paling kaya nggak berani ketemu. Gini, teman-teman sekalian, kita ingin sistem perpajakan kita berkeadilan, oke? Kita hanya bicara yang 100 terkaya, dan 100 terkaya itu kekayaan mereka lebih dari 100 juta penduduk Indonesia. Sebuah gambaran ketimpangan. Karena itu rumus kita adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu rumus kita. Jadi kita ke depan ingin meningkatkan produktivitas. Dan kita ingin agar perpajakan kita pada yang paling atas itu harus berkeadilan. Jangan sampai kepada yang paling atas. Ini bukan kepada yang di tengah. Ini hanya 100 yang teratas supaya lebih berkeadilan. Dengan begitu, kita akan menyaksikan manfaat itu dirasakan orang Indonesia lebih banyak. Kenapa? Hampir semua yang di puncak itu mendapatkan kekayaan sebesar itu akibat privilege yang diberikan oleh negara. Privilege, apakah itu pertambangan, apakah itu perkebunan, apapun itu datangnya dari negara. Ada 1-2 yang memang lewat aktivitas pasar, pure perekonomian. Tapi sebagian besar adalah mendapatkan kesempatan dari negara. Nah, faedahnya harus bisa dirasakan oleh orang banyak. Tapi kami tidak ada rencana untuk menaikkan pajak kepada masyarakat Indonesia secara umum. Tidak ada rencana menaikkan pajak. Oke? Jadi jangan sampai nanti dipikir, oh sebentar, perubahan itu artinya menaikkan pajak. Loh, kita justru ingin lebih efisien. Dan kami tidak ingin menyebut wajib pajak dengan istilah binatang. Bukan, ini orang-orang yang bekerja untuk kemajuan. Memang ada yang nyebut ya? Tahu. Nah itu sebenarnya pertanyaan saya, emang ada Bang yang nyebut? Saya sih nggak tahu sih kalau ada ya. Jadi kita ingin agar tahu tax ratio nggak? Tahu dong. Tapi nanti jangan ditanyain bedanya apa sama saya. Nanti saya awal lagi nih Bang Anies. Yang harus tahu adalah calon wakil presiden. Moderator nggak harus tahu, ya kan? Ya, oke. Jadi kembali kepada ini, kita ingin agar berkeadilan. Prinsipnya adalah Indonesia yang lebih adil untuk semua, lebih makmur untuk semua. Gitu jawabnya, ya. Oke, baik. Mantan calon presiden Anies Baswedan pernah menegaskan rencananya untuk mengejar pajak 100 orang terkaya di Indonesia. Anies menegaskan bahwa dirinya ingin sistem perpajakan Indonesia berkeadilan. Ia menilai 100 orang terkaya di Indonesia, penghasilan dan pajaknya bisa lebih besar dari 100 juta penduduk Indonesia. Menurutnya ini adalah gambaran ketimpangan. Ketika ditanya apakah dirinya berani, Anies balik bertanya, emang ada utang budi apa? Oleh karena itu,
Jika jadi orang nomor 1 di Indonesia, acuan rumus perpajakannya adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Dengan demikian, keadilan bagi semua masyarakat bisa tercipta. Anies menilai hampir semua yang di puncak mendapatkan kekayaan sebesar itu akibat privilege yang diberikan oleh negara. Anies berpendapat seharusnya pemerintah dapat lebih masif lagi menggenjot penerimaan pajak dari orang-orang kaya di Indonesia. Sementara itu, secara bersamaan, pemerintah dapat menurunkan pajak untuk kelas menengah ke bawah.